Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian mencapai ketakwaan. Di dalam ayat ini Allah secara khusus menyebutkan tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa, yaitu agar meraih ketakwaan. Berarti yang menjadi target daripada ibadah puasa, tujuan jangka panjangnya adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada siyama Ramadan wa sanantu lakum qiyamah. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa bulan Ramadan, dan aku mensunnahkan kalian untuk qiyamah, menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, imanan, yang dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, pengharapan akan pahala dari Allah, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam hadis ini, target ataupun tujuan daripada ibadah-ibadah di bulan Ramadan adalah agar seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Sungguh rugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan, namun ketika keluar bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan memasuki hari ke-20 daripada bulan Ramadan, ataupun 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kita ketahui pada hari-hari terakhir ini terdapat keutamaan, terdapat fadilah, terdapat keistimewaan yang tidak didapati pada hari-hari yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan? Keistimewaannya adalah pada salah satu malam daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang nilainya melebihi 1000 bulan. Terdapat satu malam yang penuh dengan keberkahan. Terdapat satu malam di mana pada malam itu Allah menentukan nasib daripada alam semesta, menentukan, memberikan ketentuan nasib-nasib daripada seluruh umat manusia. Terdapat satu malam di mana pada malam itu semua malaikat turun ke bumi. Malaikat Jibril dan semua malaikat turun ke bumi meramaikan bumi. Pada malam tersebut nilai ibadah seseorang nilainya itu lebih tinggi daripada ibadah yang dikerjakan selama
1000 bulan. Subhanallah. Itulah yang Allah sebutkan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ini nama malam ini Allah yang tentukan. Kalau kita manusia juga memiliki hari-hari yang istimewa. Mungkin tanggal kelahiran kita, tanggal pernikahan kita, tanggal kelahiran orang tua kita, tanggal kelahiran anak-anak kita. Lalu pada hari tersebut kita membuat acara-acara khusus, kita bergembira ria, kita bersyukur karena tanggal tersebut adalah tanggal yang istimewa bagi kita. Dan Lailatul Qadar adalah satu malam yang istimewa yang Allah tetapkan, di mana pada malam tersebut terdapat kemuliaan dan keistimewaan. Maka semestinya kita memburu malam tersebut untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka meraih Lailatul Qadar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, menyedikitkan tidurnya, mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya itu, bergadang di malam hari, tetapi bergadangnya itu diisi dengan ibadah, diisi dengan salat, diisi dengan tilawah, diisi dengan zikir, doa, dan ibadah-ibadah yang lain. Wa ayqadha ahlahu, kemudian juga membangunkan keluarganya. Rasanya sayang sekali di waktu-waktu yang istimewa itu keluarga kita tidak diajak untuk ikut menghidupkannya itu. Oleh karena itu Rasulullah membangunkan keluarganya supaya juga menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang Rasul kerjakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama adalah beriktikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Beriktikaf artinya menetap di masjid, tinggal di masjid, lalu melaksanakan berbagai ibadah-ibadah di dalam masjid tersebut. Ibadahnya bisa salat, bisa tilawah, bisa zikir, doa, atau ibadah apa saja, namun Rasulullah tidak keluar dari masjid. Nah, kaum muslimin berbahagia, bagaimana keadaan kita saat ini, di mana kita dianjurkan untuk beribadah di rumah-rumah dikarenakan adanya wabah virus corona yang menyebabkan seluruh umat muslim di dunia atau sebahagian besar tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama di masjid, tidak bisa berkumpul di masjid, sehingga harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kaum muslimin berbahagia, walaupun kita tidak bisa beriktikaf di masjid, kita masih bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain di rumah kita. Apakah salat, apakah tilawah, berzikir dan berdoa. Kita perbanyak ibadah-ibadah tersebut, walaupun tidak dikerjakan di masjid, namun dikerjakan di rumah masing-masing, sendiri-sendiri maupun bersama keluarga. Dan ini tidak menjadi hambatan sama sekali. Sebuah ungkapan mengatakan, "Mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh." Apabila kita tidak bisa meraih semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa beriktikaf, kita masih bisa salat di rumah, kita masih bisa tilawah di rumah, kita masih bisa berzikir di rumah, kita masih bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Tinggal kita memaksimalkan semaksimal mungkin
di rumah kita masing-masing, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di rumah kita masing-masing. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak menghidupkan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, seandainya saya tahu kapan malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan apa? Aisyah juga tidak tahu. Seandainya saya tahu kapan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Rasul mengatakan, "Quli," katakan, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemurah, dan Engkau cinta akan kemaafan, maka maafkan diriku. Doa meminta ampun, meminta kemaafan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam-malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, kita juga diminta oleh Allah, oleh Rasulullah, memperbanyak doa meminta ampun. Karena bukankah salah satu tujuan daripada bulan Ramadan ini untuk mengampuni dosa-dosa kita? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Namun kita tidak tahu persisnya kapan. Maka Rasulullah mengatakan, "Faltamisuha fil asril awakhir waltamisuha fi kulli witrin." Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan carilah ia terutama pada malam-malam yang ganjil. Artinya ini misteri, kita tidak tahu. Oleh karenanya itu, setiap malam daripada bulan Ramadan, terutama terakhir bulan Ramadan, kita hidupkanlah ibadah-ibadah. Siapa tahu salah satu daripada malam tersebut adalah Lailatul Qadar, maka kita akan meraih keutamaan yang sangat tinggi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibadah pada malam Lailatul Qadar atau pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ini tidak ada ibadah yang khusus. Semua ibadah sunnah, yaitu salat malam, yaitu tilawah, yaitu berzikir, yaitu berdoa. Maka tidak ada hambatan bagi siapapun daripada orang beriman untuk mengisi hari-hari atau malam terakhir daripada pada bulan Ramadan. Kalau orang waktunya luas, longgar, waktunya banyak, tidak ada kesibukan, bisa melaksanakan sholat yang panjang, bisa tilawah yang banyak. Kalau orang yang bekerja, mungkin berdagang di pasar, ataupun mungkin dia bertugas menjaga keamanan, ataupun sekarang dokter-dokter, para perawat sibuk mengurus pasien-pasien yang terkena virus corona, tidak bisa melaksanakan sholat dengan panjang. Kalau sempat, sholatlah semampunya kalau bisa. Mungkin tidak sempat membaca mushaf karena kesibukan dan sebagainya, maka perbanyak zikir. Zikir apa saja yang dia bisa, membaca tahmid, tahlil, tasbih apa saja, dan memperbanyak doa, dan berdoa bebas dengan bahasa apa saja, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, bahasa apa saja, minta apa saja di sela-sela pekerjaan kita, insya Allah juga akan mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama berdoa meminta ampunan dan ampunan sebagaimana tadi dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada hambatan apapun profesi kita, apapun keadaan kita, tidak ada hambatan bagi kita untuk mengisi hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Biasanya ketika hari raya datang, kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa arti ungkapan tersebut? Minal aidin artinya adalah semoga kita menjadi orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali menjadi fitrah, kembali menjadi suci seperti hari kita dilahirkan oleh ibunda kita. Wal faizin artinya apa? Semoga kita menjadi orang-orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang sukses. Dan siapa sesungguhnya yang sukses itu? Kaum muslimin berbahagia. Allah berfirman, ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga itulah mereka yang sesungguhnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Jadi ini doa yang sangat indah, minal aidina wal faizin. Oleh karena itu, keadaan yang seperti sekarang ini, kita tidak bisa leluasa dengan adanya virus corona, tidak bisa pergi secara leluasa, tidak bisa bekerja secara leluasa. Mari kita ambil hikmahnya. Bahkan kita tidak bisa pulang kampung leluasa seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Oleh karena itu kita ambil hikmahnya, kita gunakan kesempatan tersebut memaksimalkan ibadah-ibadah kita, memaksimalkan puasa kita, memaksimalkan salat sunnah kita, memaksimalkan tilawah kita, memaksimalkan zikir kita, memaksimalkan doa-doa kita pada kesempatan yang seperti ini. Semoga insya-Allah begitu kita keluar bulan Ramadan ini, terhapus dosa-dosa kita dan dari diri kita terpancar pribadi yang bertakwa sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah keluar dari bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita bimbingan, memberikan kita keistiqomahan menjalani hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.